Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan Indonesia membutuhkan penegak hukum berintegritas dalam upaya pemberantasan korupsi. Jokowi menanggapi pernyataan Ketua KPK Agus Raharjo mengenai tindak pidana korupsi yang menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap salah satu aparat negara Kamis lalu. Jokowi mengapresiasi tindakan itu sebagai penegakan hukum tanpa pandang bulu. Namun Jokowi masih menyesalkan penegakan hukum yang belum mampu memberi efek jera bagi banyaknya praktek korupsi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus bersinergi dengan penegak hukum, sektor usaha, serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi secara tuntas di Indonesia. Lagi fakta-fakta ini membuat saya sering bertanya-tanya, mengapa walaupun jumlah koruptor yang dipenjara sudah banyak dan yang ditangkap tangan juga sudah banyak, namun praktek korupsi dan perilaku korupsi masih terus terjadi dan terus berlanjut. Ini artinya penegakan hukum selama ini ternyata belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor. Oleh sebab itu saya setuju tadi yang disampaikan oleh Ketua KPK bahwa yang pertama penegak hukum yang berintegritas ini sangat diperlukan. Yang kedua yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi itu juga perlu segera diperbaiki dan dibenahi. Kenyataan tadi yang saya sampaikan tidak boleh membuat kita pesimis dan patah semangat. Kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif, dan lebih terintegrasi. Dan jangkauan pemberantasan korupsi harus mulai dari hulu sampai hilir. Dari pencegahan sampai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas. Pemberantasan korupsi juga harus melibatkan semua pihak mulai dari eksekutif, legislatif maupun lembaga peradilan, mulai dari penegak hukum, sektor swasta sampai ke masyarakat. Ada 14 hakim yang sudah dipenjara karena kasus korupsi sejak pemerintahan Presiden SBY sejak 2007. Apakah ini juga salah satunya karena penunjukan Jaksa Agung dan juga Kapolri tidak melalui atau tidak melibatkan KPK sehingga mekanismenya tidak banyak berubah begitu? Iya, memang sebetulnya undang-undang tidak ada mewajibkan harus melalui KPK, tapi minimal dalam penunjukan pejabat-pejabat penting tersebut yang sangat strategis itu harusnya bisa meminta klarifikasi, meminta informasi apakah punya masalah atau tidak, punya track record apa tidak. Kemudian yang dilakukan selama ini adalah dengan meminta informasi mengenai LHKPN. Cuman memang LHKPN, data-data LHKPN yang ada di KPK itu sampai dengan saat ini kan belum dilakukan evaluasi. Dan seberapa reliabelnya sih Pak LHKPN ini? Ya, kan itu self assessment kan. Mereka menyampaikan sendiri, kemudian KPK melihat ada kejanggalan atau tidak. Kalau tidak ada kejanggalan ya begitu saja. Mestinya kan karena memang KPK kekurangan tenaga untuk melakukan review terhadap itu. Banyak sih sebetulnya pegawai-pegawai di posisi-posisi tertentu yang tidak terlalu jabatan tidak terlalu tinggi seperti ini, tapi LHKPN-nya sangat luar biasa, banyak tuh di tempat-tempat tertentu ya. Banyak yang kaitannya dengan penerimaan negara segala macam itu. Nah, itu harusnya dilakukan evaluasi, dilakukan klarifikasi untuk dari mana dia anggaran uangnya ini segala macam. Dan sayangnya kita belum punya undang-undang mengenai pembuktian pembebanan pembuktian terbalik. Jadi dia harus bisa menjelaskan uang itu dari mana, atau yang disebut dengan illicit enrichment. Kalau di negara lain kan sudah ada. Jadi kalau dia tidak bisa menjelaskan dari mana uangnya itu, negara punya hak untuk melakukan perampasan. Tapi kita belum punya. Oke lah, mungkin sementara ini kita dalam rangka untuk pengawasannya saja. Nah, kaitannya yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi itu sebetulnya sudah sangat tepat bahwa memang pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum sebetulnya sudah sangat agresif loh Mbak. Di tahun 2010 itu pernah ada hasil survei yang dilakukan oleh Norwegia, U4. U4 itu memberikan hasil penelitian yang cukup panjang. Dia membandingkan negara-negara lain, termasuk negara tetangga kita, umpamanya di Filipina. Dia mengatakan Indonesia itu sudah sangat agresif melakukan penindakan korupsi. Tetapi
Itu tadi kan persoalannya, penegak hukum kita itu kan orang berada di luar instansi gitu kan. Dia hanya bisa menindaklanjuti kalau umpamanya ada pengaduan atau ada hasil audit segala macam. Nah, yang tahu persis bagaimana terjadinya itu kan di dalam. Ya. Pengawas internal itu tahu persis itu. Cuma kan kita melihat pengawas internal yang terjadi selama ini banyak yang tidak independen gitu. Tidak independen karena memang faktanya dia berada di bawah atasannya, umpamanya di kabupaten, kota, provinsi, yang menunjukkan kepala daerah. Bagaimana dia mau independen kepada kepala daerah? Bagaimana dia mau independen kepada teman-teman yang ada di situ? Karena itu temannya sehari-hari, bermain, bercengkrama di situ, makan bersama, kemudian golf bersama. Itu jadi. Sebenarnya itulah sebabnya kenapa di ASEAN sendiri Indonesia jauh di atas Filipina dan Thailand gitu ya rankingnya. Kembali kepada korupsi yang masih merajalela. Kemudian apa langkah pencegahannya? Ya memang pertama. Upaya pencegahan yang pertama itu adalah dengan mengaktifkan bagaimana kita bisa mencegah atau menutup pintu-pintu untuk terjadinya korupsi. Pintu-pintu untuk terjadi korupsi itu kan ada kesempatan. Nah, kesempatan ini peran dari pengawas internal itu harus sangat efektif, tapi kan belum sampai dengan saat ini. Pengawas internal pun juga harus yang independen dan berkompeten. Kan kompetensinya kan masih belum nyambung dengan, karena yang namanya korupsi ini kan hubungannya bukan hanya masalah ekonomi tapi masalah hukum. Dan rata-rata mereka tidak paham hukum di situ. Bagaimana dia bisa kompetensinya saja masih belum gitu kan. Kemudian juga masalah tekanan. Nah, tekanan ini makanya Pak Presiden tadi menekankan juga legislatif, yudikatif segala macam. Kan tekanan dari situ kan, dari legislatif segala macam. Itu yang paling berat dilakukan oleh para eksekutif ini. Tekanan-tekanan dari luar itu yang berat sekali. Kemudian yang ketiga pembenaran segala macam, dan ya adalah capability, dan yang paling terakhir itu masalah integrity. Nah, integrity kita ini kan cukup masih sangat rendah sekali, sehingga contohnya umpamanya begini. Dalam hal kaitannya dengan pelayanan publik. Kalau sektor swasta kan betul-betul pelayanan publik itu dalam rangka untuk eksistensi dia. Dia tidak melakukan pelayanan publik dengan baik, kompetitifnya hilang. Tapi kalau di pemerintahan, nggak ada itu. Dia memberikan pelayanan apapun tidak, nggak ada masalah. Contohnya di pendidikan. Sektor pendidikan itu Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan minimal 20% dari APBN itu untuk pendidikan. Artinya pendidikan, orang-orang yang bekerja di pendidikan, baik itu pusat maupun di daerah, bekerja tidak baik pun anggaran sudah ada 20%. Sejahtera. Dan itu luar biasa loh. 20% itu kalau anggaran APBN kita sekarang 2.000 triliun lebih kan. 2.000 triliun itu artinya 400 triliun itu untuk pendidikan. Nah, makanya Pak Presiden juga mengatakan bahwa bagaimana pelayanan publik di pendidikan, di kesehatan. Kita lihat kan, pendidikan kita masih seperti ini gitu. Nah, pelayanan kesehatan kita juga masih seperti itu. Sehingga itu harus betul-betul dikawal dengan sebaik-baiknya. Kita percaya masih banyak penegak hukum yang berintegritas di luar sana. Anda sendiri Pak Haryono sebagai guru besar, apakah Anda melihat mahasiswa-mahasiswa saat ini, anak-anak muda saat ini, meskipun ada distrust terhadap penegak hukum, tapi juga mereka memiliki cita-cita tinggi gitu, menjadi hakim misalnya atau jaksa? Iya, memang intinya kan yang generasi muda sekarang ini, yang sebetulnya generasi yang akan datang, mereka inilah yang kita harapkan. Karena kalau yang sudah seumur-umur saya ini kan itu udah sulit untuk kita. Tapi masih nggak ada keinginan anak-anak muda? Oh, sangat besar mereka. Bahkan bukan hanya di Fakultas Hukum, di ekonomi maupun yang tempat lain juga mereka ingin. Di IT pun mereka mengatakan kepada saya, Pak, apakah saya bisa masuk KPK? Saya bilang semuanya terbuka. Karena yang namanya pemberantasan korupsi itu bukan hanya ranahnya hukum. Semuanya harus bekerja sama. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu ada suatu kasus kaitannya dengan ini, maka kita perlu IT, kita perlu ekonomi, perlu akuntansi, perlu segala macam. Nah, di mereka ini makanya di setiap perguruan tinggi harusnya segera dibangun. Kalau di Paramadina itu ada forum-forum komunikasi begitu, di UIN juga ada, di UGM ada. Kalau di
tempat saya di mana di Perbanas itu ada yang namanya Latifa, lembaga anti fraud. Di situ bagaimana mahasiswa berkomunikasi betul-betul berkeinginan. Sebetulnya keinginan mereka itu betul-betul untuk memberantas korupsi dan mereka ingin betul-betul berperan aktif di situ. Baik. Nah, tinggal bagaimana kita menuntun mereka ke arah sana. Baik, kita masih ada satu segmen, Pak Haryono. Kami kembali sesaat lagi.